Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 16 merupakan kelanjutan yang langsung dari argumentasi Rasul Petrus mengenai tuduhan bahwa Tuhan lalai menepati janji kedatangannya. Ayat-ayat itu memperdalam jawaban teologis dengan menekankan kesabaran Allah, kepastian hari Tuhan, serta implikasi etis bagi kehidupan jemaat. Secara struktural, ayat-ayat itu bergerak dari penjelasan tentang makna penundaan ilahi menuju gambaran eskatologis tentang hari Tuhan, dan berakhir dengan nasihat pastoral mengenai kekudusan dan kewaspadaan terhadap penyelewengan ajaran. Pergumulan teologis yang dihadapi gereja adalah ketegangan antara janji dan realisasi, antara kesabaran ilahi dan keadilannya. Rasul Petrus menolak anggapan bahwa keterlambatan adalah bukti ketidaksetiaan Allah. Sebaliknya, Rasul Petrus menafsirkan sejarah dalam terang maksud penyelamatan Allah. Dengan demikian, saudara, bagian dari ayat-ayat ini menggabungkan ajaran providensia, eskatologi, dan etika Kristen dalam satu kesatuan argumentatif yang kokoh. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 9 menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti yang dianggap oleh sebagian orang, melainkan ia sabar terhadap kamu. Kata sabar di sini menunjuk pada makna panjang sabar atau makrotimia, yakni kesediaan Allah menahan murka demi tujuan penyelamatan. Penundaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi kemurahan Allah yang memberi ruang pertobatan. Dalam tradisi reform, terdapat pembedaan antara kehendak rahasia dan kehendak yang dinyatakan, sehingga ayat ini tidak meniadakan ajaran pemilihan, tetapi menegaskan keluasan tawaran pertobatan. Kesabaran Allah adalah aspek dari kasih karunia-Nya yang bekerja dalam sejarah. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, dalam arti Allah tidak berkenan pada kebinasaan sebagai tujuan akhir. Namun kesabaran itu memiliki batas dalam kerangka keadilannya. Oleh karena itu, saudara, penundaan paruh usia atau kedatangan Tuhan kembali
harus dipahami sebagai kesempatan anugerah, bukan kelambanan. Pada ayat yang ke-10, Rasul Petrus kembali menegaskan kepastian hari Tuhan yang akan datang seperti pencuri. Metafora ini menekankan sifat tak terduga dari peristiwa eskatologis tersebut. Rasul Petrus menggambarkan langit lenyap dengan gemuruh dan unsur-unsur dunia hangus terbakar. Bahasa ini bersifat apokaliptik, namun menunjuk pada realitas transformasi kosmik yang radikal. Gambaran ini juga tidak boleh direduksi menjadi spekulasi ilmiah, melainkan dipahami dalam kerangka pembaruan ciptaan. Dalam pemikiran teologi reform, hari Tuhan merupakan puncak sejarah penebusan yang menyatakan keadilan dan kemuliaan Allah. Ini merupakan kepastian, sehingga kepastian yang menolak segala itu bersifat relativisme moral. Karena hari Tuhan menjadi horizon eskatologis yang memberi makna pada sejarah manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 11 dan 12 mengajukan pertanyaan retoris mengenai jenis hidup yang seharusnya dijalani mengingat kenyataan tersebut. Rasul Petrus mengajarkan pentingnya hidup dalam kekudusan dan kesalehan, seraya menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pengharapan eskatologis itu harus menghasilkan kesungguhan moral dan doa yang tekun. Ungkapan mempercepat tidak berarti manusia mengubah jadwal Allah, melainkan bahwa doa dan kesaksian gereja termasuk dalam rencananya. Kesadaran akan penghakiman tersebut mendorong umat Allah untuk hidup lebih disiplin dan berhati-hati. Sebab itulah kita mengerti bahwa eskatologi tidak pernah terpisah dari etika. Justru pengharapan masa depan memurnikan motivasi hidup sekarang. Dengan demikian, ajaran akhir zaman menjadi dorongan untuk pertumbuhan rohani. Ayat yang ke-13 menyatakan bahwa orang Kristen menantikan langit dan bumi yang baru, di mana kebenaran berdiam. Pembaruan ini bukan penciptaan dari nol, tetapi transformasi ciptaan yang ada, di mana kebenaran sebagai penghuni tetap menunjukkan bahwa dunia baru akan bebas dari dosa dan ketidakadilan. Eskatologi Kristen bersifat kosmik dan etis sekaligus. Pengharapan ini berakar pada janji Allah dalam nubuat perjanjian lama. Dengan demikian, iman Kristen tidak bersifat pelarian dari dunia ini, melainkan pengharapan akan pembaruan dunia. Janji ini memberi kekuatan bagi gereja yang menderita dan ditekan. Harapan eskatologis menjadi sumber ketekunan dan sukacita bagi orang-orang Kristen sepanjang masa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada ayat 14 dan 15 dikaitkan tentang pengharapan tersebut dengan tanggung jawab untuk hidup tak bercacat dan dalam damai. Rasul Petrus kembali mengingatkan kita bahwa kesabaran Tuhan adalah keselamatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sejarah berada dalam kerangka misi penyelamatan Allah. Damai yang dimaksud bukan sekedar relasi horizontal, tetapi keadaan batin yang berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Hidup yang tak bercacat bukanlah kesempurnaan tanpa dosa, melainkan integritas yang sungguh-sungguh. Ditambah pula bahwa orang-orang Kristen harus memanfaatkan waktu penundaan sebagai kesempatan pertumbuhan rohani. Saudara, kesadaran akan anugerah ini menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab. Dengan demikian, kesabaran ilahi menjadi dasar etika Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-15 dan 16, menyebutkan surat-surat Paulus sebagai bagian dari hikmat yang diberikan Allah. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan Rasul Petrus terhadap otoritas apostolik dalam gereja mula-mula. Kesatuan ajaran para rasul mencerminkan kesatuan wahyu Kristus. Rasul Petrus mengakui bahwa dalam surat-surat Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Ini menunjukkan kerendahan hati apostolik dan realitas kompleksitas teologinya. Namun, kesulitan tersebut tidak membenarkan penyimpangan. Orang yang tidak teguh imannya memutarbalikkan tulisan itu untuk kebinasaan mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam Kristus, penyimpangan hermeneutik atau penafsiran berakar pada hati yang tidak tunduk pada Allah. Kesalahan tafsir bukan sekedar persoalan intelektual, tetapi persoalan moral dan spiritual. Dalam tradisi teologi reform, penafsiran Alkitab harus dilakukan secara kerangka keseluruhan wahyu dengan bimbingan Roh Kudus. Pentingnya komunitas gereja dalam menjaga ortodoksi tersebut.
Ketika seseorang menafsirkan secara terpisah dari kesatuan iman, ia rentan pada kesesatan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus memperingatkan jemaat untuk waspada terhadap distorsi ajaran. Saudara, keteguhan iman menjadi perlindungan dari penyimpangan. Secara keseluruhan, surat 2 Petrus 3 ayat 9-16 menyatukan dimensi kesabaran Allah, kepastian penghakiman, pengharapan pembaharuan, dan kewaspadaan hermeneutik. Penundaan parousia bukan kegagalan janji, melainkan ruang bagi keselamatan. Hari Tuhan akan datang secara pasti dan tak terduga. Harapan akan langit dan bumi yang baru mendorong hidup kudus dan damai. Saudara, kesatuan wahyu apostolik menjadi fondasi iman yang kokoh. Dalam perspektif reform, semua ini berakar pada karakter Allah yang setia dan adil. Dengan demikian, eskatologis menjadi kekuatan pembentuk spiritualitas dan etika. Dalam konteks di negeri kita, teks ayat-ayat itu relevan menghadapi kecenderungan untuk meremehkan penghakiman dan memusatkan perhatian pada keberhasilan duniawi. Gereja perlu mengajarkan bahwa kesabaran Allah adalah kesempatan pertobatan, bukan legitimasi penundaan perubahan hidup. Kesadaran akan hari Tuhan menumbuhkan integritas dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial. Pengharapan akan dunia baru memberi penghiburan di tengah ketidakadilan dan penderitaan. Umat Kristen percaya dipanggil untuk hidup dalam damai dan kekudusan sebagai kesaksian nyata. Dengan demikian, eskatologi menjadi sumber pengharapan yang membumi. Selain itu, peringatan terhadap penyelewengan ajaran sangat relevan di tengah maraknya interpretasi Alkitab yang sensasional dan terlepas dari konteks. Gereja di Indonesia, di negeri kita ini perlu membangun tradisi penafsiran yang setia, yang bertanggung jawab, dan yang berakar pada pengakuan iman historis. Pendidikan teologi yang kokoh akan menolong jemaat memahami bagian-bagian yang sulit tanpa terjerumus dalam ekstremisme. Kesabaran Allah mendorong gereja untuk giat dalam misi dan pemuritan. Dengan memegang teguh kesatuan wahyu dan hidup dalam pengharapan, kita sebagai orang Kristen dapat berdiri teguh di tengah arus zaman. Ada harapan eskatologis yang sehat, yang memurnikan iman dan memperdalam kesaksian gereja di negeri ini pada masa kini. Kiranya dengan penjelasan yang singkat padat mengenai apa yang ditulis di dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9-16 memberikan kepada kita dorongan bukan saja mengerti tapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.